Seringkali ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya doa itu punya dua keutamaan, jemaah. Doa itu punya dua keutamaan. Yang pertama, doa itu menunjukkan, ya, senantiasa menunjukkan kedekatan kita kepada Allah. Itulah doa. Selalu lekat kepada Allah. Apapun aktivitas kehidupan yang kita lakukan, libatkan Allah. Apapun yang kita lakukan, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Makanya kenapa sih kok cuma Islam yang mengajarkan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua ada doanya, jemaah. Bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Doa masuk kamar mandi apa? Ah, ya. Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluq. Kenapa kok setiap doa yang diucapkan, yang dilakukan selalu menggunakan kalimat Allahumma, Allahumma, Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah. Padahal ya Allah aja udah bahasa Arab, jamaah. Ya Allah sudah bahasa Arab, tetapi dalam konteks yang lebih lembut, kalau kita ingin merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, bersifat tawadhu, gunakan kata yang lebih lembut, makanya menggunakan Allahumma. Jadi Allahumma itu ternyata adalah melakukan doa, tetapi dengan mengawali sesuatu yang lembut. Ibu kalau mau minta kepada dulu orang tua, ngerayu dulu nggak? Bu, papa, ibu, adik pijetin dulu ya. Habis dipijetin gitu kan ya ibu. Habis dikasih apa namanya? Bapak mau dibuatin apa? Kopi. Oh iya iya iya. Buatin kopi. Tapi setelah buatin kopi apa yang dilakukan? Uang bulanannya belum. Atau minta apa yang ini? Kan seringkali merayu dengan kelembutan. Makanya yang diminta, ada orang yang meminta dengan kasar dan ada orang yang meminta dengan lembut, otomatis lebih cenderung mana yang akan segera diberi, jamaah? Yang lembut. Ibu dimintai sama anak misalnya. Yang satu minta, "Bu, duit." Yang satu seperti itu. Yang satu, "Bu, adik pijitin boleh?" Ya, boleh, boleh. Setelah dipijitin, "Bu, kayaknya dari kemarin adik belum jajan. Minta uangnya dong, Bu." Itu kan lebih, masnya lebih sopan, lebih santun, lebih lembut, jamaah. Oleh karena itu orang tua ketika memberikannya pun itu dengan kasih sayang. Begitupun Allah. Ketika ingin mengabulkan doa-doa seorang hamba, ketika seorang hamba itu meminta dengan lemah lembut, pasti cenderung Allah berikan, Allah berikan, Allah berikan. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi sifat yang pertama doa itu, apa tadi doa jamaah yang pertama? Senantiasa menunjukkan kedekatan dengan Allah. Selalu meminta perhatian Allah. Orang yang selalu berdoa berarti dia adalah orang yang selalu meminta perhatian dari Allah. Ya, kita punya hubungan dekat sama orang tua, punya hubungan dekat dengan pejabat misalnya, lebih diperhatikan jamaah, lebih diprioritaskan biasanya. Oh ini udah kenal kok orangnya kayak gini, udahlah didahulukan. Biasanya seperti itu jamaah. Oh iya nggak apa-apa lah sini. Padahal udah bukan jam kerja, tapi karena kenal nggak apa-apa. Sini, mana sini? Mau minta tanda tangan apa? Silakan, nggak masalah jamaah. Karena apa? Sudah kenal, punya relasi, punya hubungan kedekatan. Begitupun dengan Allah. Walaupun kita banyak sekali dosa, walaupun kita banyak sekali maksiat yang kita lakukan, maka dari itu jamaah, ternyata doa yang seringkali kita lakukan itu tidak terbuang sia-sia. Walau mungkin tidak terkabul dengan waktu itu juga, walau mungkin tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, ternyata semua itu nggak sia-sia jemaah. Semua sudah ada di akhirat. Semua sudah menjadi tabungan kita di akhirat. Yang apabila nanti kok kita kok di apa qadarullahnya dimasukkan ke dalam neraka, ternyata kita masih punya celengan jemaah. Kita masih punya tabungan. Selama di dunia mungkin doa-doa kita nggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu banyak merasakan penderitaan ketika berada di dunia, ternyata semua itu akan dibuka di akhirat.
Allah bukakan celengan itu dan Allah jadikan itu untuk nambahin bekal kita jemaah. Itulah rasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya doa itu membangun kedekatan kita kepada Allah. Dan keutamaan doa yang kedua jemaah, itu adalah sebagai pedoman. Sebagai pedoman kita. Coba kita ngelihat jemaah, doa, kenapa kok Islam itu dikatakan sebagai agama yang benar? Kita melihat doa orang yang di sini dengan doa orang yang di ujung sana semua sama jemaah. Yang di Chicago Amerika, Cikaos di Bandung sama jemaah. Di Singapura ataupun di Singaparna di Tasikmalaya semua sama jemaah. Yang di Wonosobo, yang di DKI Jakarta semua sama jemaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang akan Allah tunjukkan dengan doa-doa ini? Allah ingin menunjukkan bahwasanya ini adalah agama yang benar. Semua kompak menjadi satu. Coba jamaah kita lihat iqomah. Ada seseorang itu masuk Islam, itu cuma karena melihat iqomah jamaah. Ada di Amerika, itu dia ngelihat ada TV Saudi Quran ketika itu. Masjidil Haram setiap harinya. Kemudian yang satu muslim, yang satu non muslim. Yang muslim ini dia berkata, kamu mau lihat nggak keajaiban dari agama yang saya anut? Apa itu? Coba sebentar lagi iqomah. Iqomah nggak ada 1 menit, semua akan berjajar dan berbaris tanpa harus diatur. Ketika iqomah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Semua langsung berdiri, berbaris. Dan seketika orang itu bilang sama orang yang Islam ini, jemaah, coba ajari aku agama yang engkau anut. Aku ingin masuk ke agama ini karena sungguh agama ini adalah agama yang benar. Lihat jemaah, semua orang berkumpul menjadi satu. Ketika orang di sana diatur susahnya minta ampun. Ngatur karnaval aja sulitnya luar biasa jemaah. Ini ngatur orang sholat cuma dengan aba-aba iqomah. Semua langsung satu frekuensi jemaah. Begitu dahsyatnya. Makanya doa itu dijadikan sebagai pedoman. Ya, saya contohkan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doa apa itu jemaah? Doa masuk masjid. Kenapa kok doa masuk masjid dengan doa keluar masjid itu lafadznya berbeda? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sedangkan keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa berbeda? Kenapa ketika masuk juga pakai kaki yang berbeda, nanti keluarnya juga pakai kaki yang berbeda? Kenapa demikian jamaah? Karena ingin menunjukkan bahwasanya ada sesuatu hal yang dahsyat yang akan Allah tunjukkan dalam agama ini jamaah. Contoh Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tadi ya, pakai Allahumma. Menunjukkan kerendahan. Kenapa sih kok harus rendah? Karena ini nanti kita akan membahas ini juga jamaah. Bagaimana kriteria orang-orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah, itu nanti akan kita bahas. Tetapi kita akan mengupas sedikit kulitnya terlebih dahulu. Allahumma. Itu menunjukkan kerendahan. Menunjukkan sifat tawadhu. Seseorang yang berdoa dengan mengawali sifat yang tawadhu, seseorang yang berdoa dengan mengawali kerendahan hatinya untuk tidak meninggi, Allah pasti akan tinggikan orang ini. Contoh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau ibu pernah ke masjid-masjid Tempo dulu di Cirebon, kalau yang pernah ke Cirebon, itu di sana ada kebudayaan yang melekat pada nilai-nilai yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Seperti apa jamaah? Kalau ibu melihat ke masjid-masjid di Cirebon, masjid-masjid kuno, itu kita melihat pintunya itu pasti cenderung lebih pendek daripada yang masjid pada umumnya jamaah. Ada yang ibu udah pernah ke masjid-masjid yang demikian? Masuk ke masjid terutama di daerah Cirebon sampai ke Karawang, kalau masjid-masjid kuno,
itu pasti pintunya kok kecil-kecil jamaah. Makanya orang itu kalau mau masuk, itu pasti menundukkan kepala. Ini menunjukkan bahwasannya kerendahan diri sebelum masuk ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang dulu itu nggak terlalu banyak ceramah. Orang dulu itu menunjukkan langsung contohnya. Ini loh, menunjukkan kalau mau masuk ke rumah Allah, jangan meninggi, tapi rendah hatilah, rendah dirilah, merendahkan hati kita untuk masuk ke kawasan yang dimana ini adalah rumah ibadah. Maka dari itu coba rendahkan hati kalian, jangan sombong, jangan meninggi. Mau kalian pejabat, mau punya kekuasaan, mau hartanya bergelimang, ya, walaupun hartanya nggak habis 7 turunan, ketika kalian masuk ke rumah Allah, statusnya sama semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika masuk ke dalam masjid, yang diharapkan, yang dicontohkan para ulama terdahulu, itu merendahkan hati mereka sebelum masuk ke dalam masjid. Makanya doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ibu bisa menerjemahkan? Pasti bisa lah ya jawab. Allahumma ya Allah iftahli. Ya. Ini adalah menunjukkan kedekatan diri pribadi, bukan secara bersama. Kalau bersama iftahlana. Tapi karena kalimatnya iftahli sehingga Allahumma ftahli. Ya Allah, bukakanlah untukku abwaba. Abwaba itu adalah jamak dari pintu. Yang dimaksudkan bukan masuk lewat banyak pintu jamaah, bukan. Tapi yang dimaksudkan dalam doa ini Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, tolong mudahkan untuk hamba, dibukakan semua pintu-pintu rahmatik. Rahmat darimu ya Allah. Karena apa? Masjid itu adalah tempat rahmat bagi seluruh alam jemaah. Buktinya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ibu pernah kalau yang ke Masjidil Haram ngelihat ada burung yang mohon maaf buang air di masjid ada? Tidak ada jemaah. Ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ribuan bahkan jutaan burung yang ada di sana tidak mau atau enggan untuk buang kotoran di Masjidil Haram jemaah. Saking sucinya, ya. Ini menunjukkan bahwasannya ternyata luar biasa sekali Islam itu. Ini adalah agama yang benar. Makanya kenapa orang kok diperintahkan untuk perbanyak berdoa. Dan adab-adab berdoa pun itu ada sendiri jamaah. Bagaimana cara agar kita dikabulkan doanya oleh Allah. Di waktu-waktu kapan Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita harus bagaimana agar Allah senantiasa mempercepat pengabulan dari doa-doa yang kita panjatkan. Itu semua sudah diatur ada dalam Al-Quran jamaah. Kenapa kok Nabi itu kalau berdoa selalu dikabulkan oleh Allah jamaah? Coba kalau ibu sering kali baca Quran dan melihat di dalam ayat-ayat itu kok ada doa Rabbana, 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 Rabbana atau Robbi, 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 pasti yang diminta bukan dunia jamaah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, jangan engkau hukum hamba ketika hamba lupa ya Allah. Itu adalah sifatnya akhirat jamaah. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam neraka jahannam ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan hamba rahmat ya Allah. Kenapa demikian jamaah? Karena para nabi itu ingin menunjukkan kepada kita, kalau ingin berdoa jangan cuma minta sifatnya dunia, tapi cobalah minta yang tertinggi jamaah, mintanya akhirat, jangan dunia. Makanya rahmat itu tadi Allahumma ftahli abwaba rahmatik itu mengandung 3 makna. Rahmat itu memiliki 3 arti jamaah. Pertama, solusi dari setiap masalah yang kita hadapi itu adalah rahmat dari Allah. Makanya kenapa kok Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ibu bisa melihat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Aku akan memberikan kepada seseorang itu beberapa ujian. Berupa apa? Wal khauf, sedikit ketakutan. Wal ju', sedikit kelaparan.
Wa naqsim minal amwal, sebagian harta di antara mereka. Wathamarat. Wathamarat itu apa, Ibu? Buah-buahan. Tapi yang dimaksudkan untuk memahami ayat ini, jangan hanya sekedar, oh Allah akan mencoba kita dengan buah-buahan. Jangan langsung disandarkan dengan buah-buahan sebelaka, jemaah. Memahami ayat ini tidak cukup dengan pemahaman akal, ya, tetapi memahami dengan ilmu balaghah. Kalau bahasa kita tuh majas, jemaah, ya. Majas. Kenapa kok harus buah-buahan yang diibaratkan? Kenapa demikian? Coba, kita ketika ingin mendapatkan buah-buahan, harus menanam benihnya terlebih dahulu. Benih dirawat sampai besar, sampai menjadi tanaman, sehingga tanaman itu nanti mengeluarkan bunga, bunga itu mengeluarkan buah, buah dipelihara sampai benar-benar masak, jamaah. Ada buah yang dimana harus ditutupi karung, biar nggak kelihatan. Ada buah yang harus ditutupin segala macam, harus dikasih tali biar nggak jatuh, biar nggak diambil sama hewan, biar nggak dicolong sama orang lain. Itu banyak sekali, jamaah. Makanya Allah ibaratkan sebagai buah-buahan, ibaratnya adalah kalau kita sudah mengusahakan sesuatu, memelihara, menjaga sesuatu itu sampai kita ingin benar-benar memanen, tapi kok kita malahan qadarullah, itu bukan takdir kita, kata Allah, ini adalah ujian untuk kalian. Contoh real aja, jamaah. Ada seseorang mati-matian belajar, cuma pengen ngedapetin itu apa? Ikut seleksi CPNS. Udah ikut seleksi CPNS, belajar semua soal-soal dilakukan, berdoa nggak pernah ditinggalkan, ya. Les sana sini dilakukan, ikut latihan soal sana sini dilakukan, tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka kalah dengan orang dalam, jamaah. Ya. Ini adalah ujian. Makanya diibaratkan sebagai buah-buahan, karena apa, jamaah? Usahanya sudah banyak sekali, tapi kok nanti kalau misal buah itu bukan rezeki kita, berarti itu adalah ujian untuk kita. Makanya Allah ibaratkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan Allah sangat mencintai orang yang bersabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dikasih musibah dia selalu mengatakan, ya Allah, hamba paham ya Allah, ini adalah semua titipan darimu ya Allah. Kalau hamba paham ini titipan darimu, maka hamba juga paham bahwasanya semua yang dititipkan olehmu pasti akan kembali kepadamu. Makanya dalam ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Nah, rahmah, rahmat Allah itu, jamaah, tadi sebagai solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Itu bisa dimaknai itu, jamaah. Ini bukan pemaknaan saya, tapi pemaknaan Al-Quran, pemaknaan hadis, yang namanya rahmat dari Allah, itu bisa dimaknai 3 arti. Yang pertama tadi, solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga pemaknaan yang kedua, jamaah dirahmati oleh Allah. Apa pemaknaan yang kedua? Pemaknaan yang kedua itu adalah sebagai bentuk ampunan dari Allah. Jadi rahmat Allah itu meliputi ampunan dari Allah. Makanya berdoa itu adalah sebagai sarana kita untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Ibu tadi sudah melafazkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika dan lain sebagainya, ya. Itu adalah bentuk kita untuk memohon ampun kepada Allah. Ternyata rahmat itu Allah turunkan untuk sebagai ampunan bagi hamba-hamba yang mau untuk memohon ampun kepada Allah. Itu adalah rahmat, jamaah. Makanya kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-39, surah Az-Zumar ayat 53. Banyak salah melampaui batas itu disebut sebagai israf. Israf. Makanya Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu
Asrafu itu jamaknya jamaah. Israf aja itu sudah melampaui batas. Kalau pakai jamaknya berarti melampaui batasnya udah keterlaluan jamaah. Ya, mabuk dilakukan, bunuh orang dilakukan, pakai narkoba dilakukan, zina dilakukan. Pokoknya semua aktivitas kehidupan yang dia lakukan, dilakukan semuanya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya ketika itu juga Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hambaku sayang, yang melampaui batas keterlaluan banget. Coba kamu jangan terputus dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kakek-kakek jamaah, ini kisah nyata. Seorang kakek-kakek ini dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia ingin sekali kembali kepada Allah. Ketika menjelang sholat asar, dia sudah bersiap di masjid. Ketika sudah melaksanakan sholat asar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu menunggu semua sahabatnya itu agak sepi pada pulang jamaah. Ketika beberapa sahabat pulang dan tapi ada sahabat juga di antara mereka yang masih berada di masjid, kemudian dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh dosaku itu udah banyak banget ya Rasulullah. Hamba udah nggak tahu lagi mau gimana ya Rasulullah. Kalau bisa dikatakan, mungkin dosa dari zaman Adam dulu sampai nanti kiamat, semua dosa itu sudah aku lakukan, ya Rasulullah. Kamu sudah melakukan dosa apa aja? Bunuh orang, zina, mabuk-mabukan, pakai hal-hal yang terlarang, mengurangi timbangan, berbuat kecurangan, berbuat dusta. Banyaklah Rasulullah pokoknya memfitnah orang. Semua sudah aku lakukan ya Rasulullah, kayaknya kok udah nggak ada celah lagi. Kalau bisa dibandingkan mungkin dosaku dibagikan sama semua orang sampai akhir zaman, mungkin mereka akan mendapat bagiannya masing-masing. Saking besarnya dosanya. Tapi apa kata Rasulullah? Turunlah ayat ini jamaah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai kamu hambaku yang banyak banget melampaui batas, nggak apa-apa. Ayo cepat kembali aja sama aku. Aku nggak akan pernah kok ninggalin kamu sampai kapanpun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata jemaah, rahmat itu memberikan ampunan dari Allah. Kemudian yang ketiga jemaah, yang ketiga adalah rahmat itu bisa menurunkan kasih sayang dari Allah. Dan ini yang seringkali kita maknai. Rahmat itu sebagai kasih sayang, sebagai kasih sayang, sebagai kasih sayang. Padahal rahmat itu memiliki 3 arti. Yang pertama, menjadi solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Yang kedua, sebagai ampunan dari Allah. Yang ketiga, apa jemaah? Memberikan kasih sayang kepada seorang hamba. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebelum lebih dalam lagi untuk membahas pada kesempatan kali ini, kita upayakan bahwasanya masuk ke dalam masjid ini ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ingat ya, pakai kalimat yang sangat lembut. Allahumma. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon bukakanlah semua pintu-pintu rahmat-Mu hanya untuk kepada kami ya Allah. Karena apa? Orang itu kalau udah masuk masjid biasanya tenang jamaah. Ada kisah nyata juga di Jepang. Di Jepang itu adalah angka bunuh dirinya paling tinggi jamaah. Mungkin jamaah juga sudah nggak asing ya. Di Jepang itu setiap hari pasti ada orang bunuh diri. Bahkan nggak setiap hari, setiap jam. Ada kota namanya kota X, saya nggak menyebutkan kotanya. Pokoknya ada di Jepang, kota X. Ini adalah kota yang menjadi ikon bunuh diri di Jepang, jemaah.
Jadi kalau setiap ada masalah apapun, dia mau ke kota itu mau bunuh diri, mau bunuh diri, mau bunuh diri. Sampai-sampai karena saking seringnya bunuh diri, angka bunuh dirinya tinggi banget di kota itu, wali kotanya sampai menjadwalkan jamaah. Jam bunuh diri nanti jam segini sampai jam segini. Itu Masya Allah, saking apanya? Saking seringnya bunuh diri. Sampai-sampai wali kota itu langsung memberikan, ini loh jam bunuh diri jam sekian, dan tempatnya sudah disediakan di sini. Jangan di lain tempat ya, di sini tempatnya. Kalau di lain tempat, kamu akan dapat hukuman. Ya, jadi bunuh diri itu malah dipersilahkan jamaah. Tetapi ketika itu, ada seseorang, dia udah 3 hari, lebih dari 3 hari dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur jamaah. Sampai-sampai dia papasan sama seseorang, dia orang muslim, bertabrakan ketika itu. Kenapa mas? Kalau bahasa kita ya, bukan bahasa Jepang. Kalau bahasa kita, kenapa mas? Saya kok rasanya nggak bisa tidur, tapi kok rasanya pengen tidur, tapi nggak pernah bisa tidur. Banyak banget yang difikirkan. Ibu pernah sampai begitu, Bu? Banyak sekali pikiran kayak mau jebol, nggak tahu urusannya apa namanya, gimana solusinya. 3 hari 3 malam sampai nggak tidur sama sekali, ya. Itu rasanya pening, pusing, kayak stres, mau ngapain-ngapain tuh nggak nyaman rasanya jamaah. Makanya ketika itu orang itu udah, yuk kamu mau kemana emang mas? Saya ini nanti jam 1 ada jadwal. Jadwal apa? Bunuh diri katanya. Oh ya udah kalau gitu, yuk aku bawa kamu ke tempat yang indah. Kemana? Udah ikut aja pokoknya. Ikut, dibawalah dia ke masjid di sekitaran situ jamaah. Ketika masuk ke dalam masjid, yang pertama kali dia lakukan nggak ngapa-ngapain, langsung naruh tasnya, tidur seketika jamaah. Dia nggak tahu jamaah al-huda kayak gimana, ya langsung tidur. Itu saking sakinahnya, saking nyamannya jamaah. Sampai-sampai udah melewati jam 1 ketika itu, orang ini tadi, seorang muslim ini dia emang sengaja nggak mau membangunkan. Wah, udah jam 1 nih, udah saatnya dia bunuh diri sebenarnya. Tapi udahlah, nggak usah dibangunin lah, biarin aja. Tapi setelah dia terbangun jamaah, jam setengah 4 sore dia terbangun. Sekarang jam berapa? Udah jam setengah 4 mas. Gimana? Saya harusnya, maaf mas, tadi saya mau membangunkan mas di jam segitu, tapi malahan kok masnya kayaknya lagi capek, lagi rasanya kok nyenyak banget tidurnya, makanya saya nggak mau ngebangunin masnya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah justru saya bisa tidur di sini. Malahan jadi kayak jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sejak seketika itu dia langsung masuk ke dalam Islam jamaah. Saking tenangnya masjid. Sekarang masjid di pinggir jalan dikunci jamaah. Ada orang mau tidur, ada lapor, ada apa? Informasinya dilarang tidur di masjid. Masya Allah ya. Harusnya masjid itu rahmat terhadap segalanya. Nggak apa-apa ada orang mau tidur di situ, ada orang mau ngapain, silakan jamaah. Karena masjid itu adalah sesuatu yang istimewa. Apalagi anak-anak kecil ya. Jangan sampai kalau ada anak kecil kok berlarian di masjid itu jangan dimarahin. Jangan berisik aja, keluar aja dari masjid lah, jangan ini. Nanti dia trauma jamaah, nggak mau ke masjid lah, dimarahin sama ibu yang itu nanti. Itu akan membekas sampai dia nanti sampai besar jamaah, sehingga dia nggak mau ke masjid nanti. Makanya nggak apa-apa, silakan. Makanya masjid yang ramah itu nanti masjidnya dikasih tempat bermain sendiri jamaah untuk anak-anak. Ya, dikasih tempat bermain, dikasih tempat ini. Bahkan kami pernah ke Bandung, itu masjid-masjid di sana itu luar biasa jamaah. Ada masjid yang apa namanya ramai anak muda. Karena apa? Pada mabar semua jamaah. Pada main game semuanya. Apa kata takmirnya? Nggak apa-apa. Justru karena ini mereka dengan cinta kepada masjid. Kami ketika apa namanya awalnya juga kayaknya berat banget ya, kok ngasih wifi di sini, tagihan bulanannya aja besar banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa, demi apa generasi yang lebih baik, kami mengupayakan agar masjid ini selalu ramah terhadap anak muda. Sehingga masjid-masjid di sana kebanyakan mereka nggak apa-apa mabar. Tapi ketika sholat itu wifi-nya dimatikan jemaah. Wifi-nya dimatikan, takmirnya ngajak, yuk sholat dulu yuk, sholat. Habis sholat, kita tadarusan dulu yuk, habis tadarusan silakan main lagi. Akhirnya mereka nyaman dengan kebiasaan itu jamaah.
Bahkan ada di antara mereka yang menginstal masjid-masjid itu menjadi apa jamaah? Menjadi kafe-kafe. Nongkrongnya di kafe, biasanya kan anak muda ini nongkrongnya dialihkan ke masjid tapi semi kafe. Makanya ubah mindset kita jamaah. Jangan kafe yang punya masjid tapi masjid yang punya kafe. Ya. Jangan tempat bermain yang punya masjid tapi masjid yang punya tempat bermain. Ya, itu yang selalu kita mindsetkan. Agar apa? Masjid itu adalah ramah segalanya, jemaah. Ya, jangan sampai anak-anak kecil kita kok wah anti sama masjid, jangan jemaah. Ya, makanya kenapa sih kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Masjid Nabawi dulu ada orang yang main pedang-pedangan di dalam masjid, ada anak-anak kecil lagi kejar-kejaran di masjid, nggak pernah Rasulullah marah sama sekali jemaah. Tapi takmir sekarang, masya Allah ya. Baru kayak sebentar aja, jangan berisik. Kadang memang mengganggu konsentrasi kita jamaah. Tetapi bahwasanya ini loh yang akan meneruskan perjuangan kita di masa yang akan datang. Masa kok kita nggak memberikan mereka kesempatan? Kita aja dulu kadang kayak gitu kan nggak sadar jamaah. Bermain-main di masjid gitu kan. Ya, sore mau TPQ ke masjid, apa yang membuat kita senang ke TPQ? Pasti karena temannya banyak. Kalau temannya banyak pasti bermain, bawa kartu, bawa apa, bawa petasan. Habis ngaji langsung main petasan, tapi jangan ya. Habis masjid langsung main-main sesuatu yang memang menjadikan dirinya semangat ke masjid, itu dipersilakan jamaah. Justru sekarang manajemen-manajemen masjid sekarang itu harusnya demikian. Karena yang namanya dakwah itu harus melihat pasaran dakwahnya itu dulu. Oh, anak-anak kecil dia lebih senangnya kayak gini. Ya udah, kita gunakan strategi untuk memantik anak-anak kecil. Oh, ternyata Bapak suka ke masjid karena gara-gara banyak makanannya. Ya udah, berarti sediakan banyak makanan di masjid. Oh, ibu kalau di masjid sukanya sambil legereng-legerengan, ya udah sediakan masjid itu kasur-kasur yang kecil-kecil, tipis-tipis biar apa? Ibu juga nyaman alas. Males Bali. Nang kene wae lah wis rebahan, tiduran, nggak kerasa cerita-cerita sama orang, sama jamaah cerita-cerita nggak kerasa sampai duhur jamaah, ya. Habis sholat duhur nanti dilanjut lagi, ya dan sebagainya. Itu membuat kenyamanan di masjid jamaah. Gunakan strategi itu. Kenapa kok kalau ada kenyamanan kita buat seseorang itu kok malahan jauh dari masjid? Kalau tahu orang itu nyaman dengan sesuatu, gunakan coba kenyamanan itu untuk memancing mereka untuk datang ke masjid. Bayangkan, An-Nisa, misal ya, Majelis Taklim An-Nisa, ada 2 kupon umroh gratis, kira-kira yang berangkat berapa banyak jamaah? Karena apa? Ada pemantiknya jamaah yang dirahmati oleh Allah ya. Ada pemantiknya. Bayangkan, misal nih ada anak-anak muda, cowok-cowok, cewek-cewek, ada kajian dibalut ada tulisannya, ya. Ada tulisan di bawahnya, kajian gratis jodoh. Luar biasa. Berapa banyak yang akan datang, Jo? Akan datang ke kajian itu apa nggak apa-apa, awalnya niatnya memang mau itu tapi lama kelamaan dia akan terbiasa dengan itu yang kami pelajari jamaah. Ternyata manajemen kemasjidan harusnya seperti itu jamaah, jangan malah kayak sepaneng cuma buat sholat ngaji tutup pintunya, dikunci lagi pintunya, ya nggak lebih manfaat. Kalau masjidnya pengen manfaat, gunakan program-program yang bermanfaat dan disukai oleh orang. Itu namanya masjid yang menumbuhkan peradaban. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa kriteria doa-doa orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada itu, yang pertama adalah memperbaiki adab ketika berdoa. Memperbaiki adab ketika berdoa. Tadi ya, orang yang merendahkan hatinya. Yang pertama Allahumma, yang kedua ya Allah, langsung kayak nantang gitu. Kayak nggak ada sopan santunnya. Makanya Allah lebih menyukai orang yang beradab ketika berdoa. Berdoa, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Berdoa nggak pakai jilbab, boleh-boleh aja jemaah.
Tetapi kalau ada orang pakai jilbab, menghadap kiblat, mengangkatkan kedua tangan, itu bukankah doa itu lebih dicintai oleh Allah? Menunjukkan adab yang mulia. Ini yang dimaksud dengan memperbaiki adab ketika berdoa. Nabi Ayub alaihi salam, kita melihat Al-Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya ayat 83. Yang dikatakan Nabi Ayub, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah. Nabi Ayub berdoanya menggunakan adab jamaah. Tetapi yang dilafadzkan bukan sembuhkan penyakitku. Tapi ya Allah, penyakitku ini sudah mengganggu aktivitas ibadahku, maka dari itu cabut atau ambillah penyakitku sesegera mungkin agar aku bisa beribadah dengan nyaman terhadapmu. Anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Kalau engkau yang maha penyayang aja nggak mengabulkan doaku, lantas harus kepada siapa lagi hamba harus berdoa ya Allah? Kemudian apa kata Allah dalam ayat 84-nya? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permohonan Ayub alaihi salam itu. Karena apa? Ayub berdoanya dengan adab. Mengedepankan adab terlebih dahulu jamaah, ya. Jangan di kamar mandi doa ya Allah. Jangan, ya. Karena adab yang pertama kali itu adalah adab. Ibu ngelihat ada orang cerdas tapi nggak beradab, sama orang kok satunya pas-pasan tapi beradab, lebih suka yang mana? Pas-pasan tapi beradab kan? Begitupun Allah. Nggak apa-apa berdoa tidak menggunakan hijab, berdoa itu apa namanya nggak menghadap kiblat. Cuma ya Allah semoga hamba dimudahkan segala urusan hamba. Nggak apa-apa silakan. Cuma kan Allah lebih cinta kepada orang yang menghadap kiblat. Ya Allah mudahkan segala urusan hamba. Ya Allah hamba ingin sekali segala sesuatu di hari ini Engkau mudahkan semuanya ya Allah. Itu adalah beradab jemaah. Yang kedua, niatkan doa itu tidak hanya sekedar duniawi. Niatkan doa itu jangan cuma duniawi sifatnya, tapi cobalah kepada akhirat. Doa kepada akhirat, memohon pertolongan akhirat, memohon untuk akhirat. Rasulullah aja mencontohkan kepada kita, kalau doa ya Allah jangan berikan hamba mobil ya Allah, nggak pernah ya Allah Rasulullah mencontohkan itu. Ya Allah berikan hamba unta yang banyak ya Allah, nggak pernah Rasulullah mencontohkan itu. Yang Rasulullah contohkan apa jamaah? Ya Allah berkahi rezeki hamba ya Allah. Ya Allah gunakan harta yang hamba miliki ini untuk menginfakkan di jalanmu ya Allah. Ya Allah jangan jadikan hati hamba itu menjadi hati yang sakit. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jadikan anak keturunan hamba anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak mencontohkan kepada kita bahwasanya ya Allah berikan kesuksesan untuk anak hamba ya Allah, enggak. Ya Allah berikan jabatan untuk anak hamba ya Allah. Enggak jamaah. Tapi apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya. Untuk didapatkan anak yang soleh, solehah, keturunan yang soleh, soleh. Kenapa? Sifatnya akhirat. Makanya Allah kabulkan doanya. Ya, Allah kabulkan doanya. Boleh jadi kita mintanya, ya Allah berikan kesuksesan dunia dan akhirat untuk anak-anak hamba ya Allah. Alhamdulillah dapat bonusnya sekaligus sukses dunianya juga jamaah. Hartanya bergelimang, makanya hartanya seringkali digunakan untuk diwakafkan ke masjid, diwakafkan ke yatim piatu, diwakafkan ke duafa, diwakafkan ke orang-orang yang memang membutuhkan. Itu adalah yang luar biasa jemaah. Ya. Yang ketiga, awali doa itu dengan bersolawat. Solawat. Solawat itu punya 3 keutamaan jemaah. Yang pertama, mengampuni dosa-dosa. Yang kedua, solawat itu memberikan syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Kenapa sih kok harus solawat dulu?
Kenapa nggak langsung Allahumma gfir lana wali walidina? Kenapa sih? Coba dalam sholat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sebelum berdoa di akhir dari tahiyat itu, apa yang kita ucapkan? Salawat kan? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi wa min azabil wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Itu doa yang utama jemaah ya. Makanya kenapa diawali dengan sholawat, karena sholawat itu punya 3 keutamaan tadi yang sudah saya sebutkan. Kenapa sih kok harus sholawat? Sholawat itu mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa kok sholawat itu pasti diterima oleh Allah? Mungkin kita kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, belum tentu diterima oleh Allah. Tetapi kalau sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu adalah amalan cuma untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau kita melibatkan sholawat di dalamnya, itu melibatkan manusia paling mulia sepanjang masa jemaah. Dan Allah sangat mencintai kekasihnya. Allah sangat mencintai Rasulullah. Sehingga ketika kita melibatkan Rasulullah di setiap aktivitas kehidupan kita, insya Allah pasti Allah juga akan memudahkan segala langkah kita. Makanya kok kenapa ada orang itu kok ketika ngelihat ada barang yang bagus pengen dimiliki, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rendah banget jamaah. Permintaannya cuma duniawi. Coba permintaannya akhirat. Ada orang yang sholih, Masya Allah ini sholih banget. Masya Allah ini sholihah banget ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Secara tidak langsung sholawat itu mengatakan, ya Allah aku pengen dia, ya Allah. Coba berikan kemudahan hamba ya Allah untuk mendapatkannya. Secara tidak langsung ingin mengatakan itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Walaupun tidak ada dalilnya untuk Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad untuk mendapatkan barang, tetapi kita lihat esensinya ternyata sholawat itu memudahkan segala urusan kita. Makanya kenapa salah satu di antara 2 khutbah Jumat itu adalah sholawat. Karena itu sangat singkat sekali jemaah. Di antara khutbah pertama dan khutbah kedua di hari Jumat, itu nggak ada setengah menit. Nggak ada 15 detik. Paling cuma 5 detik. Nah, 5 detik, kalau bagi yang bapak-bapak, atau cowok-cowok, atau ibu-ibu yang ingin ikut sholat Jumat juga, pengen berdoa, doanya banyak banget. Sedangkan di antara 2 khutbah itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Tetapi permintaan banyak banget. Belum selesai berdoa, udah khutbah kedua. Makanya disimpelkan, ucapkan sholawat. Karena sholawat itu tadi jamaah. Pertama meninggikan derajat. Yang kedua mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga memberikan syafaat untuk kita. 3 keutamaan ini, kalau udah kita dapat, insya Allah dunia akhirat pasti akan dapat juga jamaah. Makanya simpel, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah sudah lebih tinggi dari istighfar jemaah. Istighfar aja udah tinggi, astagfirullah ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Sedangkan sholawat itu mengandung istighfar, mengandung peningkatan derajat kita. Yang ketiga pemberi syafaat di akhirat. Ya, kenapa kok kita diperintahkan untuk sholawat? Kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya tanpa Allah melihat orang itu minta apa enggak, pasti sudah Allah berikan. Nabi Musa minta sama Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Nabi Muhammad tanpa berdoa dikasih jamaah. Alam nashrah laka sadr. Nabi Musa berdoa, Nabi Muhammad enggak berdoa langsung dikasih jamaah. Saking cintanya kepada Allah, bukan berarti Musa enggak cinta, tapi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu lebih mulia dari Musa alaihissalam. Makanya jamaah kita sebagai umat yang mulia, mari kita selalu lekatkan diri kita kepada doa, karena doa itu memiliki banyak sekali keutamaan. Tadi yang pertama, untuk dikabulkannya doa-doa, yang pertama apa jamaah? Perbaiki adab kita. Yang kedua,
Niatkan jangan sifatnya cuma duniawi. Yang ketiga, awali dengan bersolawat. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, bahwasanya aku tidak pernah menjumpai terkabulnya doa-doa seseorang, melainkan seseorang itu telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena apa jamaah? Orang yang berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah satu amalan yang akan langsung Allah balas di dunia. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Mungkin kalau kita sedekah, puasa, sholat, mungkin balasannya di akhirat. Tapi amalan untuk apa kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah kedudukannya dibalas di dunia, dibalas di. Saya pernah melihat kemarin, mungkin 1 pekan yang lalu ya jemaah, melihat di postingan ya, ada seorang anak, 2 orang anak perempuan menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Bayangkan jemaah ya. Ini sangat disayangkan. Padahal lagi dikasih pintu surga, tapi kok malah pintunya dibuang. Dikasih pintu surga ini loh, dirawat ya. Ini bahkan ada perjanjian di situ. Apa perjanjiannya jemaah? Kalau kamu sudah menyerahkan ke panti jompo, harus rela sampai kapanpun gak akan pernah bertemu dengannya, bahkan meninggal pun gak akan dikabari. Setuju ketika itu jemaah, tanda tangan. Loh, saya kalau jadi orang itu, boro-boro jemaah, ya, buat ngasih ke panti jompo aja rasanya tuh berat jemaah. Buat ninggalin di rumah sendirian, itu aja rasanya berat, apalagi dititipkan ke panti jompo. Luar biasa. Padahal ulama-ulama terdahulu, orang lagi ceramah kayak gini, dipanggil sama orang tuanya, ya Abdullah, ya Abdullah. Lagi ceramah, lagi semangat-semangatnya ceramah, pembahasannya lagi fokus semua, lagi niat semua jamaah, lagi fokus memperhatikan syekhnya, ibunya syekhnya ini dipanggil, manggil syekhnya ini. Abdullah, Abdullah. Sebentar ya, sebentar, saya mau pergi dulu. Pergi ditinggal, tuh ayam di belakang belum dikasih makan. Kasih makan dulu sana. Kasih makan. Setelah ngasih makan itu selesai, dia kembali berceramah jemaah. Saking luar biasanya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ketika kita sedang sholat wajib pun, Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim, waladdallin, amin. Nak, kamu di mana nak? Tadinya pertama udah Alif Lam Mim. Nah, Allahu Akbar. Karena apa? Memendekkan bacaan ketika sholat wajib karena dipanggil orang tua. Kalau sholat sunnah itu malah harus membatalkan jamaah. Lagi sholat duha udah tahiyat. At-tahiyatulillah wassalawatu wat-thayyibah. Nah, apa sih ya Allah? Terkadang gitu, ini sebentar lagi loh, padahal kan gitu terkadang ya. At-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah. Padahal itu harusnya membatalkan ketika dipanggil. Tapi karena kalau udah tahiyat ya jangan dibatalkan dulu jamaah. Udah tanggung tinggal sebentar lagi ya. Ya udah selesai, masih Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mah? Langsung keluar. Begitu jamaah ya. Tapi kalau baru Allahu Akbar, nah langsung dibatalkan jemaah. Kenapa? Salat sunnah, ya. Panggilan orang tua itu wajib. Sedangkan ketika salat sunnah itu sifatnya sunnah. Tetapi kalau salat wajib itu bukan ditinggalkan salatnya, tetapi dipendekkan bacaannya. Cari bacaan-bacaan yang terpendek jemaah. Ya, jadi ternyata beraneka ragam bacaan yang ada itu bukan menunjukkan suatu organisasi. Tapi menunjukkan ini loh, kalau kamu lagi waktunya lagi sempit banget, pakai yang pendek. Kalau waktu kamu lagi luang, pakai yang panjang. Gitu jamaah cara memahaminya seperti itu. Ya, bukan Allahu Akbar kabira NU. Allahumma ba'id baini wa bain Muhammadiyah. Bukan gitu memahaminya jamaah. Tapi sesuai dengan kebutuhan.
Sesuai dengan oh ini waktunya masih panjang, pakailah yang panjang. Oh ini waktunya pendek, pakai yang pendek. Semua benar jemaah. Gak ada yang salah, semua benar. Selagi masih disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu benar jemaah. Coba saya mau tanya, sholat ketika sujud yang benar lututnya dulu apa tangannya dulu yang benar? Ada yang lututnya dulu, ada yang tangannya dulu. Mana yang benar? Jangan dirahmati oleh Allah, dua-duanya benar ya. Dua-duanya ada hadisnya semua jamaah. Mau lututnya dulu itu benar. Karena hadisnya apa? Ketika itu Rasulullah masih muda. Ketika Rasulullah ketika ingin sujud, dari berdiri ke sujud, itu masih kuat lututnya. Tetapi ketika hadis yang diutarakan oleh Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ketika usia 60 tahun Rasulullah. Sehingga ketika usia 60, Rasulullah lututnya sudah rasanya kok udah apa kurang sehat. Makanya ketika itu Rasulullah dari berdiri ke sujud, itu tangannya dulu, baru lututnya. Dua-duanya benar. Yang salah kepalanya dulu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, langsung kepalanya dulu. Nah itu yang salah jemaah ya. Jadi ternyata beberapa pemahaman yang ada, harusnya kita benar-benar memahami lebih bijak sebagai umat Islam. Umat Islam itu jangan menjadi orang yang si paling lah, paling A, paling B, jangan. Tapi menjadi Islam yang wasatiyah. Islam yang pertengahan aja. Nggak mudah seperti ini, nggak ya, sifatnya terbuka. Ya, sesuai dengan kepercayaannya, tetapi bijak ketika ada orang yang tidak menerapkan apa yang kita lakukan. Wah, terawihnya aku 23, Ustadz. Aku 11. Ya udah nggak apa-apa. Emang apa yang dimasalahin? Semua benar. Yang 23 itu disandarkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Yang 11 itu yang biasa dilakukan Rasulullah. 11 pun ada yang perbedaan. Ada yang 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ada yang 2, 2, 2, 2, 3. Ada yang 4, 4, 3. Bebas jamaah, silakan mau pakai yang mana. Ya, semuanya benar. Ini orang nggak pernah baca kitab, yang baru baru dibaca satu, itu pun nggak khatam, udah bisa, oh ini kamu salah, ini harusnya kamu ini. Padahal dia nggak baca kitabnya sampai selesai jemaah. Padahal kalau di ujung terkadang itu ada beberapa pendapat yang memang membolehkan ini pendapat dari ini pendapat dari itu. Silakan, kalian mampunya yang mana? Kalau ibu kok sudah kok jalannya aja susah, ya jangan yang 23 ibu. Tahu jalannya susah ya. Buat ruku susah, buat berdiri aja kadang duduk. Ya jangan yang 23. Pakai yang seber. Semuanya benar jemaah. Kalau 11 baca kalau baca, 11 rakaat berarti bacaannya panjang-panjang. 4 4 3 misalnya, berarti itu agak panjang tapi jangan kependekan. Kalau mau yang agak panjang berarti yang 2, 2, 2, 2, 3. Silakan bebas jamaah. Kalau mau yang 23 berarti bacaannya lebih pendek lagi. Tapi ada di luar sana ada yang 23 mulai jam 8 jam 11 malam baru selesai. Luar biasa. Jamaah kita beda jamaah, lebih bervariasi lagi, lebih kreatif lagi. Pakai yang 11, bacaannya yang pendek. Nah, ini adalah tipe kita sekali jamaah ya. Tapi tidak masalah karena seseorang itu menuju kepada Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kalian tidak bisa menuju Allah dengan cara berlari, maka berjalanlah. Kalau kalian masih bisa belum berjalan aja nggak bisa menuju Allah, walau kalian tertatih-tatih, capek, walau keseret-seret, banyak sekali ujiannya, kadang masuk angin, nggak apa-apa, tetap menuju kepada Allah. Kalau kalian berjalan sambil tertatih-tatih aja masih belum bisa, sambil merangkak. Karena yang namanya keimanan itu pasti pasang surut, jemaah. Kadang naik, kadang turun. Kalau lagi ngaji, wah itu naik jemaah. Ya. Tapi kalau lagi ghibah, Masya Allah, turun yang drastisnya luar biasa. Ya, makanya keimanan seseorang itu kadang naik, kadang turun. Makanya diperlukan bestie-bestie terbaik untuk selalu mau ghibah. Bu, tahu nggak sih kemarin pas kajian itu ibu, bu, kayaknya kita lebih baik makan aja yuk. Nah, silakan jamaah. Jadi nggak jadi ghibah jamaah, saling mengingatkan dalam kebaikan.
Tadi yang pertama apa jamaah? Mereview, memperbaiki adab, meniatkan semua doa jangan sifatnya duniawi. Yang ketiga, mengawali dengan sholawat. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, perbanyaklah di waktu-waktu yang mustajab. Apa aja waktu-waktu yang mustajab? Yang pertama, jemaah dirahmati oleh Allah, ketika orang safar. Jadi kalau ada orang safar, itu jangan main-main, doanya terkadang dikabulkan loh sama Allah. Gampang banget dikabulkan. Makanya kalau ada saudara kita yang baru datang dari luar kota ke rumah kita, yang pertama kali kita lakukan coba minta doa kepada mereka jemaah. Karena doa mereka itu lebih diijabah daripada doa kita. Doanya orang safar. Yang kedua, di antara dua khutbah Jumat, itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, doanya ketika sedang berpuasa. Yang keempat, di tempat-tempat yang suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Atau kita kiaskan kalau di sekitaran kita berarti di masjid. Itu adalah tempat yang Allah ijabah doa-doa kita. Yang kelima, waktu yang mustajabah kita untuk berdoa ketika hujan. Ketika kita lagi hujan, coba doa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, dari hujan sampai terang itu ibu doa terus, Bu. Ya Allah, ya Allah. Karena apa? Air hujan yang banyak itu menyimbolkan suatu banyaknya pengharapan kita. Ketika Allah menurunkan itu, layaknya seperti ini loh, aku kasih kamu banyak banget. Aku limpahkan semuanya. Bahkan aku nggak memilih-milih, siapapun pasti akan mendapatkan ini semua. Lihat yang di bawah, semut dapat, tumbuhan dapat, putri malu dapat, ada pepaya, pohon pepaya dapat, semua dapat. Nggak ada yang nggak basah ya mas, semua basah sampai dalam. Ya, hujan. Yang keenam, orang yang dizolimi atau sedang dizolimi sama orang, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa yang mustajab untuk kita berdoa. Yang ketujuh, setelah kita melakukan kebaikan, itu adalah doa-doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Makanya ketika ibu baru baca Quran, baru ngaji, coba akhiri dengan doa. Kenapa setiap saya taklim, pasti saya akhiri dengan doa. Kenapa demikian jemaah? Kita udah ngerayu Allah, sayang, udah ngerayu kok nggak minta, udah ngerayu, cuma udah ngerayu aja. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa, maha bijaksana. Udah cuma sebatas itu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala jemaah. Ya. Jadi 7 itu adalah yang paling diijabah oleh Allah. Semoga Allah mudahkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan dan Allah lancarkan setiap urusan kita. Semoga ibu juga selalu istiqomah dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun juga. Mari kita tutup taklim pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih panjang, cuma karena memang jamnya sudah terbatas, melampaui batas, kita cukupkan. Insya Allah mungkin nanti kalau kita masih Allah izinkan berjumpa kembali, atau Allah masih berikan kami usia atau umur yang panjang, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk bisa bersilaturahim kembali dan kita membahas lebih daripada ini insya Allah. Mari jamaah kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan segala hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, mudahkan setiap langkah kami, berkahi sisa usia kami, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, ada saudara kami atau anggota keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah, segera cabut penyakitnya, ya Allah, angkat penyakitnya, ya Allah, izinkan untuk bisa beraktivitas kembali, ya Allah. Jadikan rasa sakitnya itu sebagai bentuk ampunan darimu, ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sehat selalu ibunda sekalian. Semoga bisa bersilaturahim kembali. Eh, Mohon maaf bila mana banyak sekali kekurangan dan kekhilafan dari apa yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya. Akhirul kalam nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pengajian yang telah disampaikan Bapak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum ditutup, kami beserta pengurus ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Temanggung yang telah hadir di Masjid Anisa ini. Semoga diberi kesehatan, mudah-mudahan nanti perjalanan diberi kelancaran dan sehat sampai rumah. Marilah pengajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembaca mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ini. Monggo Bunda.